Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Akila Hasan, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu, atau yang menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Faktor-faktor laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Nah, keempat faktor ini yang akan kita lakukan praktikum. Pertama, konsentrasi. Alat dan bahannya adalah 2 buah Erlenmeyer, cuka, 2 buah balon, baking soda, sendok, dan stopwatch. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan 4 sendok makan ke Erlenmeyer A dan 3 sendok makan ke Erlenmeyer B. Setelah itu, masukkan 3 sendok kecil baking soda ke dalam balon A dan masukkan 2 sendok kecil baking soda ke balon B. Lalu masukkan air ke Erlenmeyer A dan B dengan perbandingan yang sama. Setelah itu, rekatkan balon A dengan leher Erlenmeyer A, begitu juga dengan yang B. Lalu, masukkan baking soda secara bersamaan. Jangan lupa hidupkan stopwatch-nya. Pada detik 10 dapat dilihat bahwa balon A lebih besar dibandingkan balon B dan kecepatannya pula lebih cepat dibandingkan dengan balon B. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua, terhadap luas permukaan. Alat dan bahannya adalah 2 gelas kimia, cuka, sendok dan stopwatch, kulit telur halus, dan kulit telur kasar. Setelah siap alat dan bahan, masukkan 3 sendok makan cuka ke setiap gelas kimia. Tambahkan air ke setiap gelas kimia dengan perbandingan yang sama. Setelah itu, masukkan kulit telur halus ke gelas B dan kulit telur kasar ke gelas A. Jangan lupa di stopwatch dan lihat reaksinya. Setelah 5 menit 35 detik, dapat dilihat bahwa kulit telur halus mengapung semua, sedangkan kulit telur kasar masih tenggelam. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, maka laju reaksinya semakin cepat. Yang ketiga ada suhu. Alat dan bahannya adalah 2 gelas kimia, cuka, stopwatch, kulit telur halus, air panas, dan air suhu ruangan. Setelah siap alat dan bahan, masukkan air panas ke gelas A.
Lalu, masukkan air bersuhu ruangan ke gelas B, tentunya dengan perbandingan yang sama. Setelah itu, masukkan 3 sendok makan cuka ke masing-masing gelas. Lalu, masukkan kulit telur halus ke gelas A dan ke gelas B. Jangan lupa nyalakan stopwatch dan tunggu reaksinya. Setelah 3 menit 11 detik, kulit telur yang ada di gelas B sudah mengapung semua, sedangkan di gelas A masih tenggelam. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Yang terakhir ada katalis. Alat dan bahannya adalah 3 buah gelas kimia, pemutih, cuka, dan juga jarum. Setelah siap alat dan bahan, masukkan 50 ml pemutih ke gelas A. Lalu 50 ml cuka ke gelas B. 50 ml pemutih dan 50 ml cuka ke gelas C. Setelah itu, masukkan jarum ke setiap gelas dan nyalakan stopwatch. Tunggu hingga bereaksi. Setelah 7 menit 15 detik, jarum di gelas C mengalami karat, sedangkan di gelas lain tidak mengalami karat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan katalis dapat mempercepat laju reaksi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.